Permisi Pak, perkenalkan nama saya Samuel Suprilman Tobing dengan NRP 50171251073. Di sini saya akan menjelas. Di sini ini adalah bukti saya Pak. Pertama-tama saya mohon maaf kalau semisal saya tidak mengampilkan KTM, soalnya KTM saya lagi hilang. Ini ada KTM print saya Pak. Terus ini adalah bukti surat keterangan kalau misalnya KTM saya hilang, dan inilah surat dari laporan kehilangan dari kantor polisi Pak. Oke. Di sini saya lanjut saja Pak. Izinkan saya untuk melakukan share screen agar bisa lebih nyaman untuk dibahas. Nah, kali ini kita akan membahas tentang interior bumi berdasarkan sifat fisikanya dan sifat kimianya. Oke, saya akan masuk dulu ke bagian sifat kimianya. Nah, secara sifat kimia, eh, in- interior bumi itu dibagi menjadi tiga. Ada kerak, mantel, dan inti bumi. Nah, sebelum itu, bumi ini itu memiliki jarak memiliki jarak ke inti bumi itu sekitar 6.371 kilometer. Tetapi dalam sejarah manusia, manusia hanya sampai ke lubang terdalam itu sekitar 12 kilometer. Jadi masih di daerah kerak. Oke, lanjut saja. Lanjut saja, saya akan mempresentasikannya yang pertama secara kimia. Nah, di sini bagian paling kecil, sebentar. Nah, ada bagian paling kecil di sini, di mana tempat makhluk hidup tinggal dan hidup disebut sebagai crust atau kerak bumi. Nah, ini adalah lapisan paling luar bumi. Nah, yang memiliki ketebalan sekitar 8 hingga 75 kilometer. Walaupun pada kenyataannya itu ketebalannya tergantung jenis pada keraknya. Nah, kerak bumi ini terbagi menjadi dua, ada kerak benua dan kerak samudra. Kerak benua memiliki ketebalan sekitar 30 sampai 70 kilometer, dan kerak samudra memiliki ketebalan yang lebih tipis sekitar 5 sampai 10 kilometer, dan kerak benua itu lebih berat dibandingkan kerak samudra, sekitaran 2,7 gram per sentimeter. Makanya ketika mereka bertumbukan, kerak samudra itu akan naik dan kerak benua akan turun. Nah, ini adalah kerak kerak bumi. Nah, lanjut sekarang yang cukup besar itu mantel. Nah, di sini itu mantel, Pak. Ini adalah bagian mantel. Nah, mantel itu di bawah kerak bumi yang dipisahkan oleh astenosfer. Nah, mantel itu membentang sekitaran kedalaman hingga 2.900 kilometer. Mantel itu menyusun sekitar 84% dari bumi. Nah, komposisi utama mantel ini itu berupa batuan ultramafik yang terutamanya itu adalah peridotit yang kaya akan mineral olivin. Walaupun sering digambarkan sebagai lautan magma, sebenarnya mantel ini termasuk ke dalam benda padat, tapi karena temperatur yang tinggi dan tekanan yang tinggi membuat batuan-batuan mantel itu mampu mengalir cukup lambat. Jadi seperti itu, Pak. Nah, terakhir yang eh, paling banyak orang ketahui yaitu di bagian sini, Pak. Nah, ini inti bumi. Inti bumi itu ada dua, inti luar dan inti luar dan inti dalam. Inti dalam itu berupa sebuah benda padat yang cukup keras, dan inti luarnya itu adalah eh, apa ya? eh, Benda padat namun eh, plastis, jadi cair gitu, Pak. Mirip kayak magma tapi sifatnya padat. Nah, inti bumi itu berada di kedalaman sekitar 2.900 kilometer. Jadi dia ini di kedalaman 2.900, Pak. Nah, terus inti bumi ini tuh em, gimana ya? Adalah pusat di mana titik dari bumi itu tuh gravitasinya itu tuh ke bawah dan ke arah ke inti bumi. Jadi kita itu ditarik oleh gravitasi dan mengarah ke bumi. Karena massa yang mereka cukup besar. Jadi itu adalah untuk penjelasan parameter kimia. Nah, sekarang kita lanjut ke yang namanya
parameter fisika. Nah, untuk parameter fisika sendiri itu tuh dibagi menjadi 5 lapisan. Oke, sekarang saya akan menjelaskan dari lapisan yang pertama. Nah, di lapisan pertama itu ada lapisan litosfer. Lapisan yang paling atas, ini secara fisika. Lapisan yang paling atas yang terdiri atas kerak dan bagian paling atas mantel. Yang ketebalannya itu sekitar 100 sampai 200 kilometer. Nah, lalu sifat utama litosfer ini adalah kaku dan cukup rapuh. Jadi inilah kenapa yang menjadi penyebab beberapa lempeng tektonik, lempeng tektonik seperti Eurasia, Indo-Australia dan lain-lain itu sering pecah. Nah, pergerakan-pergerakan lempeng inilah yang menyebabkan gempa bumi dan pembentukan gunung berapi. Nah, lanjut kita ke bagian kedua, yaitu di bawahnya litosfer, yaitu astenosfer. Astenosfer sini. Nah, di sini ini bagian astenosfer. Nih, yang ini, Pak. Nah, astenosfer itu di bawah litosfer. Dia itu berada lapisan sekitar 100 sampai 350 kilometer. Oh, 350 kilometer. Nah, dia ini berupa batuan padat tetapi memiliki sifat yang plastis atau dapat mengalir perlahan. Lalu karena sifatnya yang cukup plastis, litosfer itu dapat bergerak di atas astenosfer, seperti balok es yang mengapung di atas air. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian namanya mesosfer. Nah, mesosfer sendiri itu tuh ada di sekitar segini. Dia cukup lumayan besar, yang sekitarannya itu kedalamannya itu 350 hingga 2.900 kilometer. Nah, mesosfer sendiri, mesosfer sendiri itu nanti di bagian sini. Sebentar, ini bagian mesosfer. Nah, mesosfer sendiri itu tuh berupa batuan padat. Nah, batuan padat tetapi jauh lebih kaku dibandingkan astenosfer. Nah, karena tekanan yang sangat besar, karena ya dia itu padat tapi ya karena tekanan yang sangat besar betul tuh. Walaupun masih dapat mengalami deformasi dalam waktu tertentu, tapi kecepatannya itu cukup lebih lambat dibandingkan yang lainnya. Oke, kita lanjut ke namanya inti luar. Nah, oke, di sini jadi inti itu yang tadi saya bilang, inti itu ada dua, yaitu ini ini saya anggap ini inti luar, ini inti dalam. Nah, oke. Lanjut yang keempat, inti luar. Inti luar itu berada di kedalaman sekitar 2.900 hingga 5.100 kilometer. Nah, yang menarik adalah inti luar ini berupa, bukan berupa, tapi benda padat elastis, tapi kayak cair. Nah, komposisinya itu didominasi oleh besi dan nikel. Tetapi temperatur yang sangat tinggi menyebabkan logam tersebut mencair. Nah, jadi pergerakan logam cair ini itu tuh menghasilkan arus listrik yang membentuk medan magnet. Nah, lalu lanjut ke inti dalam. Inti dalam adalah lapisan paling dalam di bumi yang dimulai dari 5.150 kilometer hingga hingga 6.371 kilometer. Nah, walaupun temperaturnya itu tinggi sekitar 5.000 derajat Celcius, tapi dia ini berupa benda padat. Nah, karena tekanan yang besar dan suhu yang tinggi, sehingga atom-atom besi dan nikel itu tuh berada dalam fase padat. Makanya dia itu bendanya itu padat dan tidak cair, tidak seperti yang lainnya. Seperti itu, Pak. Oke. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.